Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang mana atas izin dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran mata kuliah PPKN tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga di hari akhir kelak kita diakui sebagai umatnya. Amin. Yang terhormat Ibu Aan Fadia Anur MPD selaku dosen pengampu mata kuliah PPKN serta teman-temanku kelas PGMIE yang kami cintai dan kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 7 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya, dan Hankam. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nur Afihani, NIM 2321160 sebagai moderator, dan Vanilia Kumala Putri, NIM 2321161, Naufal Hanif 2321191, dan Hilda Sani Amalia, NIM 2321193 sebagai pemekalah. Sebelumnya, saya akan memberikan gambaran umum terlebih dahulu mengenai apa itu pembangunan nasional. Nah, dalam pembangunan nasional, Pancasila adalah sebuah paradigma karena hendak dijadikan sebagai landasan, acuan, metode, nilai, dan tujuan yang ingin dicapai di setiap program pembangunan NKRI. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Pembangunan nasional dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Istilah paradigma pada awalnya dipergunakan dan berkembang dalam dunia ilmu pengetahuan. Utamanya adalah ilmu filsafat. Secara terminologis, istilah paradigma dikembangkan oleh Thomas S. Kuhn dalam bukunya yang berjudul The Structure of Scientific Revolution, yang mana ia mengatakan bahwa paradigma berasal dari kata paradig dalam bahasa Inggris yang berarti model, pola, atau contoh. Paradigma juga berarti suatu gugusan sistem pemikiran, cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar, atau cara pemecahan masalah yang dianut suatu masyarakat tertentu. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka mencapai masyarakat adil yang berkemakmuran dan makmur yang berkeadilan. Hakikat pembangunan adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam atau pertahanan dan keamanan. Nah, dari sini bisa kita katakan bahwa hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia pada umumnya. Wujud manusia Indonesia seutuhnya adalah manusia Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas dan terampil, berbudi luhur, berakhlak mulia, disiplin, sehat jasmani dan rohani, bertanggung jawab, dan mampu membangun diri dalam rangka membangun bangsanya dan untuk mencapai tujuan nasional seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Baik,
Langsung saja kita simak pembahasan yang pertama mengenai Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik yang akan disampaikan oleh rekan saya, Vanilia Kumala Putri. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya Vanilia Kumala Putri, NIM 2321161. Di sini kita masuk ke bab 2, yaitu pembahasan. Yang pertama, A. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Pembangunan politik memiliki dimensi yang strategis karena hampir semua kebijakan publik tidak dapat dipisahkan dari keberhasilannya. Manusia Indonesia selaku warga negara harus ditempatkan sebagai subjek atau pelaku politik, bukan sekedar objek politik. Pancasila bertolak dari kodrat manusia, maka pembangunan politik harus dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia. Sistem politik Indonesia yang bertolak dari manusia sebagai subjek harus mampu menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat. Kekuasaan adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sistem politik Indonesia yang sesuai Pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik demokrasi dan bukan otoriter. Berdasarkan hal itu, sistem politik Indonesia harus dikembangkan atas asas kerakyatan dalam sila keempat Pancasila. Pengembangan selanjutnya adalah sistem politik didasarkan pada asas-asas moral daripada sila-sila Pancasila. Oleh karena itu, maka secara berurutan sistem politik Indonesia dikembangkan atas moral ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan serta keadilan. Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial politik diartikan bahwa Pancasila bersifat sosial politik bangsa dalam cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan menggunakan nilai-nilai dalam Pancasila. Pemahaman untuk implementasinya dapat dilihat secara berurutan sebagai berikut. Yang pertama, penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial mencakup keadilan politik, budaya, agama, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mementingkan kepentingan rakyat atau demokrasi bila mana dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, pelaksanaan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan berdasarkan konsep mempertahankan persatuan. Yang keempat, dalam pencapaian tujuan, keadilan menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kelima, tidak dapat tidak nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, keputusan, persatuan, dan kemanusiaan, keadilan, keberadaban tersebut bersumber pada ketuhanan yang Maha Esa. Di era globalisasi informasi seperti sekarang ini, implementasi tersebut perlu direkonstruksi ke dalam perwujudan masyarakat yang mencakup masyarakat tradisional sebagai asal etnik, agama, dan golongan, masyarakat industrial, dan masyarakat purna industrial. Francis Fukuyama berpendapat bahwa nilai-nilai sosial politik yang dijadikan moral baru masyarakat informasi adalah nilai toleransi, transparansi hukum, dan kelembagaan, kejujuran, dan komitmen, tidak sesuai kata, serta bermoral berdasarkan konsekuensi. Saya Hilda Sani Amalia akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi bukan hanya mengajar pertumbuhan saja, tetapi demi kemanusiaan dan kesejahteraan seluruh bangsa serta didasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa. Pembangunan ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai moral kemanusiaan dan juga ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan sendiri adalah ekonomi humanistik yang mendasar pada tercapainya kesejahteraan rakyat secara luas. Pembangunan ekonomi juga harus mendasar pada kemanusiaan dan menghindarkan diri dari persaingan bebas, monopoli, serta penindasan manusia satu dengan yang lainnya. Sistem ekonomi yang berdasarkan Pancasila jelas berbeda dengan sistem ekonomi liberal yang hanya menguntungkan individu-individu tanpa perhatian pada manusia yang lain. Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat sendiri berarti sebuah kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan atau mayoritas yang dengan secara swadaya mengelola sumber daya
budaya, ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya. Sistem ekonomi kerakyatan antara lain mengembangkan koperasi, mengembangkan BUMN, memenuhi hak setiap warga negaranya. Saya Naufal Hanif, NIM 2321191. Saya di sini akan melanjutkan materi yang sudah tadi disampaikan, yaitu poin C, Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik karena memang Pancasila bertolak dari hakikat dan kedudukan kodrat manusia itu sendiri. Hal ini sebagaimana tertuang di dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia, yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Pembangunan sosial budaya yang menghasilkan manusia-manusia biadab, kejam, brutal, dan bersifat anarkis jelas bertentangan dengan cita-cita menjadi manusia adil dan beradab. Manusia tidak cukup sebagai manusia secara fisik, tetapi harus mampu meningkatkan derajat kemanusiaannya. Manusia harus dapat mengembangkan diri dari tingkat homogen menjadi human. Berdasarkan sila persatuan Indonesia, pembangunan sosial budaya dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap nilai sosial dan budaya-budaya yang beragam di seluruh wilayah Nusantara menuju pada tercapainya rasa persatuan sebagai bangsa. Perlu ada pengakuan dan penghargaan terhadap budaya dan kehidupan sosial berbagai kelompok bangsa Indonesia, sehingga mereka merasa dihargai dan diterima sebagai warga bangsa. Dengan demikian, pembangunan sosial budaya tidak menciptakan kesenjangan, kecemburuan, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial. Paradigma baru dalam pembangunan nasional berupa paradigma pembangunan berkelanjutan, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya perlu diselenggarakan dengan menghormati hak budaya komuniti-komuniti yang terlibat, di samping hak negara untuk mengatur kehidupan berbangsa dan hak asasi individu secara berimbang. Hak budaya komuniti dapat sebagai perantara, penghubung, atau penengah antara hak negara dan hak asasi individu. Paradigma ini dapat mengatasi sistem perencanaan yang sentralistik dan yang mengabaikan kemajemukan masyarakat dan keanekaragaman kebudayaan Indonesia. Dengan demikian, era otonomi daerah tidak akan mengarah pada otonomi suku bangsa, tetapi justru akan memadukan pembangunan lokal dengan pembangunan regional dan pembangunan nasional, sehingga ia akan menjamin keseimbangan dan kemerataan. Dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa yang akan sanggup menegakkan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Apabila dicermati, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila itu memenuhi kriteria sebagai puncak-puncak kebudayaan untuk kerangka acuan bersama bagi kebudayaan di daerah. Antara lain, 1. Sila pertama menunjukkan tidak satu pun suku bangsa ataupun golongan sosial dan komunitas setempat di Indonesia yang tidak mengenal kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Sila kedua merupakan nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh segenap warga negara Indonesia tanpa membedakan asal-usul kesuku bangsaan, kedaerahan maupun golongannya. Nomor 3,
Sila ketiga, mencerminkan nilai budaya yang menjadi kebulatan tekad masyarakat majemuk di Kepulauan Nusantara untuk mempersatukan diri sebagai satu bangsa yang berdaulat. Nomor 4, sila keempat, merupakan nilai budaya yang luas persebarannya di kalangan masyarakat majemuk Indonesia untuk melakukan kesepakatan melalui musyawarah. Sila ini sangat relevan untuk mengendalikan nilai-nilai budaya yang mendahulukan kepentingan perorangan. 5. Sila kelima, betapa nilai-nilai keadilan sosial itu menjadi landasan yang membangkitkan semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Implementasi Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya pada masa pandemi COVID-19 tercermin dalam karakteristik sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pandemi COVID-19 menjadi empati dan tanggung jawab kemanusiaan benar-benar diuji dalam membentuk kesadaran bahwa kita tidak hidup sendiri dan berkewajiban untuk saling menjaga agar wabah COVID-19 tidak menyebar. Disiplin protokol kesehatan menjadi tanggung jawab kolektif kolegial. Oleh karena itu, Pancasila pada hakikatnya bersifat pluralistik karena Pancasila bertolak dari hakikat dan kedudukan kodrat manusia. Pembangunan sosial budaya harus mampu membangun meningkatkan harkat, martabat, dan kedudukan manusia, yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab dalam menyikapi musibah pandemi COVID-19 ini. Dan sebagai manusia tidak cukup sebagai manusia secara fisik, tetapi harus mampu meningkatkan derajat kemanusiaan dalam menyikapi kenyataan dalam wabah pandemi ini. Dengan demikian, pembangunan sosial budaya pada masa pandemi COVID-19 tidak menciptakan kesenjangan, kecemburuan, diskriminasi, dan tertib dalam keadilan sosial. Paradigma baru dalam pandemi ini membangun berkelanjutan yang dalam perencanaannya perlu diselenggarakan dengan menghormati hak sosial budaya yang terlibat untuk mengatur kehidupan berbangsa secara asasi individu secara berimbang. Dengan demikian, pada era pandemi COVID-19 tidak akan menyerah pada ke individu daerah, tetapi justru akan memadukan pembangunan daerah. Dengan pembangunan nasional akan berbentuk keseimbangan dan pemerataan dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa yang sanggup menegakkan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Pada sila kedua, merupakan nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh segenap warga negara Indonesia dalam menangani pandemi COVID-19 tanpa membedakan asal-usul suku bangsa, kedudukan maupun golongannya. Sila ketiga mencerminkan nilai budaya yang menjadi kebulatan tekad memerangi pandemi dalam masyarakat majemuk untuk mempersatukan diri sebagai satu bangsa yang berdaulat. Sedangkan sila keempat merupakan nilai budaya untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah, dan sila ini sangat relevan untuk menjadikan nilai-nilai budaya yang mendahulukan kepentingan keragaman dalam situasi dalam masa pandemi COVID-19. Dilanjut pada sila kelima, betapa nilai-nilai keadilan sosial itu menjadi landasan yang membangkitkan semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan pandemi COVID-19 dan agar terhindar dari wabah yang melanda negara tercinta ini. Saya Vanilia Kumala Putri NIM 2321161 akan membacakan makalah yang poin D, yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan Hankam.
Salah satu tujuan bernegara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa tugas dan tanggung jawab tidak hanya oleh penyelenggara negara saja, tetapi juga rakyat Indonesia secara keseluruhan. Atas dasar tersebut, sistem pertahanan dan keamanan adalah mengikut sertakan seluruh komponen bangsa. Sistem pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia disebut sebagai Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta atau SISHAN Kamrata. Sistem pertahanan yang bersifat semesta melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Penyelenggaraan sistem pertahanan semesta didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara, serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Sistem ini pada dasarnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, di mana pemerintahan dari rakyat memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam masalah pertahanan negara dan bela negara. Pancasila tersebut sebagai paradigma pembangunan, pertahanan, dan keamanan telah diterima bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Sedangkan menurut Nuno, implementasi Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik manusia Indonesia di masa pandemi COVID-19 dalam sistem politik Indonesia yang sesuai Pancasila sebagai paradigma, yaitu sistem politik Indonesia harus dikembangkan atas dasar asas kerakyatan perilaku politik, baik dari warga negara maupun penyelenggara negara yang dikembangkan atas dasar moral tersebut, sehingga menghasilkan perilaku politik yang santun dan bermoral. Esensi sila keempat menjadikan dibutuhkannya kebijaksanaan pemimpin dan elit politik untuk menghasilkan kebijakan negara yang benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat dalam menangani pandemi COVID-19 dan dampaknya pada keberlangsungan kehidupan, sehingga diharapkan tidak ada penyalahgunaan wewenang dan orientasinya pada sila kelima Pancasila, yaitu mewujudkan kesejahteraan yang harus menjadi penggerak dari seluruh komponen negara atau elit. Namun, tidak harus mengendalikan etika politik dalam penanganan krisis, tetapi di antara kondisi krisis kesehatan dan politik negara, setidaknya kita harus mengupayakan tiga hal ini. Yang pertama, masyarakat harus inisiatif dalam hal perlindungan kesehatan masyarakat secara mandiri dengan semangat gotong royong dalam pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Harus bahu-membahu membangun jejaring pengamanan sosial berbasis politik. Yang kedua, dalam menangani COVID-19, masyarakat harus berusaha dan memberi apresiasi yang baik terhadap kebijakan yang disampaikan pemerintah melalui gugus COVID-19 pusat sampai daerah. Yang ketiga, rakyat dan masyarakat harus mengkondisikan diri dengan kokoh supaya kepentingan publik agar lebih tercerminkan di dalam negara pada pandemi berlangsung sampai pandemi ini berakhir. Baik, dari pemaparan yang sudah kelompok kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia pada umumnya, di mana pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya, dan HAM dengan dasar jiwa dan napas Pancasila dapat dilakukan dengan menggunakan nilai-nilai dalam Pancasila sebagai senjata utama untuk memberikan inspirasi hidup dan kehidupan bangsa, baik hidup secara pribadi maupun bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian poin kedua, Pancasila sebagai ideologi atau pandangan hidup bangsa, implikasinya adalah
Pancasila menjadi paradigma pembangunan dengan harapan Pancasila dapat menjadi matriks atau kerangka referensi untuk membangun suatu model masyarakat atau dalam rangka pembaruan tatanan sosial budaya. Kemudian yang terakhir, pembangunan tidak hanya berfokus pada pemanfaatan digitalisasi saja, melainkan pembangunan harus mampu mempersiapkan sumber daya manusia untuk memberdayakan potensinya seoptimal mungkin dalam penguasaan iptek yang mana bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa atas landasan iman dan takwa serta mewujudkan perekonomian yang mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.